Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Adela Cynthia Putri, Afi Masitoh, Ajib Vicky Alfurqon, dan Monica. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Dar Syahid, SAG MPD, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, yang diampu oleh Ibu Meita MPD dengan judul materi yaitu Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Bapak, permisi sebelumnya, kami dari mahasiswa pendidikan ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Metro. Kedatangan kami ke sini ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, yaitu wawancara tentang materi yang disampaikan oleh dosen saya, yaitu Manusia, Keragaman, dan Kesetaraan. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah. Baik Pak, yang pertama pertanyaan saya yaitu bagaimana hakikat keragaman dan kesetaraan dalam diri manusia? Hakikat keragaman ya? Ya. Hakikat keragaman pada diri manusia. Arti dari keragaman. Keragaman itu berbeda-beda ya, tapi satu. Konteksnya Pancasila kan? Ya. Keragaman artinya berbeda-beda tapi satu. Berarti Pancasila itu ya satu istilahnya. Jadi nggak bisa kita supaya kita beragam dalam satu ungkapan, satu kata, satu perilaku, satu gagasan, harusnya juga satu. Artinya kita nggak bisa lepas dari musyawarah, timbulnya mufakat dan sepakat, sehingga terjadi suatu keragaman yang sangat luar biasa itu. Jadi satu dari satu kesepakatan. Tapi memang di Indonesia agak berbeda. Kesepakatan dan mufakat itu dimenangkan oleh orang-orang yang berkelompok banyak. Itulah demokrasi, karena orang demokrasi itu ya dalam satu kesatuan Indonesia. Indonesia punya dasar tersendiri, yaitu ideologi negara Pancasila. Kalau menurut Bapak kesetaraan itu bagaimana? Kesetaraan itu sama ya, satu paduan, satu kata, satu sepakat, sama gitu. Selanjutnya Pak, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana kemajemukan yang ada di masyarakat kita, Pak. Yang ditanyakan bagaimana kemajemukan yang ada di masyarakat kita. Negara kita kan negara majemuk ya, negara majemuk, agama aja berbeda-beda, tapi dalam satu konteks kesatuan berbeda-beda. Jadi majemuk bukan berarti untuk arti kata kita ya berbeda, tapi harus dalam satu. Semuanya agama, budaya, terus apa itu? Apalagi? Budaya, agama, apalagi? Sosial, ras, ya kan? Itu berbeda-beda, tapi tidak harus bercerai-berai, tapi tetap bersatu. Nggak bisa yang namanya hidup di Indonesia negara majemuk harus kepingin punya negara baru makanya kepingin punya pahamnya diakui oleh negara, atau kepingin Indonesia dijadikan negara Islam gitu. Ada yang itu nggak boleh seperti itu, berarti itu akan mencerai-berai. Kalau sudah kita berbicara negara kita adalah negara yang negara Islam, negara yang akan menjadikan Islam, ya sudah rusak Indonesia, berarti ganti Pancasila, ganti undang-undang. Kalau ada yang berpikir Indonesia mau dijadikan negara Islam, peraturannya Islam, semuanya Islam, berarti akan berubah semuanya, merubah ideologi, merubah Pancasila, merubah undang-undang, merubah lambang negara. Gitu. Jadi kemajemukan di situ ya berarti kita majemuk tapi harus bersatu, padu dari Sabang hingga Merauke. Pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya, apa yang menjadi problematika dalam keragaman dan kesetaraan? Kalau problem itu banyak ya. Kita kalau bicara agama saja sudah banyak problem. Apalagi kalau mengenai agama yang berkaitan dengan
kehendak itu sangat banyak. Apalagi kalau kita ngajarkan Islam itu udah banyak problem. Muhammadiyah punya punya pandangan seperti ini, NU punya pandangan seperti ini, LGI punya pandangan ini. Itu dalam bentuk agama saja kan, itu sudah banyak problem. Terus mengenai sosial juga banyak problemnya kalau sosial aja. Contohnya umpamanya masyarakat yang masyarakat ini berkeinginan ini juga berkeinginan seperti ini, umpamanya kan kita maunya seperti ini, itu kan problem itu. Akhirnya kita punya kehendak gini dan kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Itu namanya problem kita itu. Apalagi kalau kita tentang suku, problemnya banyak banget. Orang Sumatera kalau ngomong kasar, orang Jawa Solo kalau ngomong halus, Jogja masak juga berbeda. Ada yang manis, ada yang kan juga sangat-sangat berbeda. Artinya begitu banyak problem di masyarakat ini, begitu banyak problem ya. Supaya tidak ada problem ya paling tidak menahan diri dalam bentuk ya bicara tahan, menghormati kehendak orang lain, ya kan, perhatian sama orang lain. Nggak boleh kita nggak boleh Indonesia seperti itu sebenarnya. Apalagi kalau menjatuhkan orang lain, ya kan, meremehkan orang lain, gitu kan. Ada yang banyak seperti itu, pas musyawarah atau membentukkan suatu kesepakatan, tahu-tahu udah musyawarahnya sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari, cuma dijatuhkan ke orang sebentar, udah hilang musyawarahnya, habis. Artinya memang sulit ya kita ini, kalau Indonesia ini memang tujuannya kalau mau bersatu, karena memang banyak problem. Masjid aja udah berbeda problemnya kan, itu masjidnya NU, LGI, jauh lah, macam-macam, ya kan, macam-macam gitu. Perilaku juga berbeda sekarang. Ada yang Muslim gitu pakai cadar, ada yang pakai kalau cingkrang, ada yang nggak pakai cadar, ada yang nggak pakai pakai jilbab aja berbeda-beda, beragam-ragam gitu. Artinya memang begitu banyak problem di Indonesia ini, banyak problem. Tapi paling tidak ya kita memang ya harus saling menghargai, saling menghormati, bertoleransi. Kalau agama lain dengan agama kita ya itu yang lakum dinukum waliyadin umpamanya itu. Walaupun kita memang harus berjuang, wastabiqul khairat, tapi kita harus mikir bahwa orang lain juga seperti itu kemauannya, keinginannya juga seperti itu. Gak ada yang keinginannya itu mau semuanya rata-rata bisa menang sendiri, tapi dalam konteks nggak boleh mementingkan dirinya sendiri, tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak boleh untuk kepribadi gitu, merasa gagah-gagahan gitu. Ini kan Indonesia seperti itu, merasa gua orang hebat gitu, merasa saya orang kaya, merasa saya orang beragama, merasa saya orang miskin, kan kira-kira gitulah. Jadi kan ya banyak kesenjangannya, banyak sekali kesenjangannya itu. Oleh karena itu memang perlu belajar nggak habis lah gitu. Sampai tua juga belajar nggak bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, Pak, adakah contoh dan problematika yang muncul akibat adanya keragaman dan kesetaraan ini, Pak? Problem yang contohnya problem. Kalau dari agama jelas Muhammadiyah sama NU aja udah banyak. Contohnya ya gara-gara kuno ribut, gara-gara doa bersama ribut. Apalagi tuh kalau orang NU sama Muhammadiyah itu sehari 2 hari itu selamatan ribut, ngekol ribut, dan itu kan Muhammadiyah ngeributin, semua punya dalil kan, padahal dalilnya Al-Quran dan hadis. Kenapa berbeda? Karena yang ributin itu memang, kalau saya yang berpandangan itu memang belajarnya kurang banyak belajarnya. Orang Muhammadiyah juga belajarnya kurang banyak. Kalau saya orang NU juga belajar. Coba sih kalau belajarnya bareng-bareng banyak gitu, pasti jadi baik gitu. Pokoknya saya kalau di sini saya contohin, kalau saya ada orang yang NU kunutan,
Saya cuma jawab. Kalau yang jamin orang kunutan masuk surga siapa? Yang nggak jamin kunutan masuk surga siapa? Nggak ada kan? Siapa yang jamin kalau kunutan masuk surga? Dan siapa yang jamin kalau yang tidak kunutan masuk neraka? Nggak ada yang jamin kan? Iya, orang bahasanya ninggal aja sampai sekarang nggak pernah tak bawain HP yang nggak melah sekolah itu di sekolah ribut karena kunutan. Itu banyak yang seperti contoh-contohnya. Makanya hanya sepele-sepele seperti itu. Padahal itu mah sosial ya, itu sudah sosial yaitu walaupun agama tapi sifatnya sosial. Itu akhirnya merenggangkan ya hablum minannas. Kalau saya konteksnya begini. Kalau orang itu ketika hablum minallahnya tinggi, dibarengi dengan hablum minannasnya yang tinggi. Umpamanya kita sholatnya luar biasa, sujudnya luar biasa, luar biasa lah. Tapi apa hebatnya kalau sama tetangga nggak kenal? Ya, sujudnya luar biasa dia, sholat nggak pernah hilang, tahajud nggak pernah hilang. Tapi sama tetangga nggak kenal, sama guru tidak menghargai, sama dosen nggak ada harganya. Padahal otak dia itu adalah ada otak guru-guru yang lain itu di dalam. Jadi pencitraannya itu diri kita itu dari dosen-dosen itu, dari guru-guru itu. Tapi mahasiswa banyak yang nggak tahu itu, merasa dia itu hebat. Contoh di hukum, saya lihat itu di hukum ya, fakultas hukum ya, itu katanya pada dipecahin, bangkunya pada dipecahin, demo dan sebagainya kan. Kenapa demo dipecahin? Yang salah bangku apa orangnya? Terus ada nggak solusi yang lain sih? Ya kan? Solusinya ada enggak? Solusinya itu ada enggak? Apa solusi itu pakai pecah-pecahan? Ya kan? Solusi pakai rusak? Kan enggak. Tapi kenapa mahasiswa berpikir bahwa yang nama merusak itu adalah pelampiasan dendam, pelampiasan emosi, pelampiasan curahkan hati curahan yang mencari perhatian ya. Kan enggak. Itu contohnya banyak contohnya di Indonesia itu. Kenapa kita tidak sepaham, karena kita tidak sepakat, kenapa kita tidak, makanya kalau orang Suludin kemarin yang kesini wawancara saya itu, diam itu mas memang. Jadi diam itu mas, daripada ngomong tapi orang lain nyakitin orang lain, lebih baik diam kan. Tapi kalau orang Suludin diam, apa artinya? Ya kalau orang Suludin dakwah, ilmunya ilmu dakwah, harus ngomong sama orang lain. Itulah yang dinamakan contoh keteladanan. Jadi kalau bahasa keren itu lakot kana lakum fi rasuli uswatun hasanah gitu lah ya. Kalau orang Muhammadiyah kan pasti paham itu. Karena yang diajarin itu terus ini. Apalagi Muhammadiyah yang itu terus. Apalagi yang namanya taklid, kita tahayul lah kan. Itu aja. Tapi tidak diajari bahwa hidup itu sebenarnya dua itu. Hablunallah harus sahabat baik, hablun minannas harus imbang. Jadi ini harus imbang mas. Ini harus imbang. Kalau kita hablunallahnya tinggi tapi hablun minannasnya di bawah, sama tetangga nggak kenal, sama nggak kenal, ibunya selamatan ngakol dan sebagainya nggak mau datang dan sebagainya. Ini berarti kan kesenjangan. Ini kan problem ini. Kenapa ini nggak bisa begini sih? Setara gitu. Itu kan problem itu. Masih banyak lagi, banyak contoh. Ya kalau di kehidupan masyarakat inilah orang kaya dengan orang miskin. Ya problem itu. Orang punya jabatan enggak, problem itu. Yang punya jabatan jaga jaim, yang nggak punya jabatan ya merasa, waduh, saya kan bukan level dulu, bukan level terus ada lagi yang mau itu kan bukan level gua, kan gitu. Ini yang itu kesenjangan, banyak kesenjangan mas. Apa yang harus kita lakukan? Nah itu solusinya apa kalau sudah begitu? Solusinya tetap ya kita. Karena keragaman itu kita harus saling menjaga, kita harus saling menghargai, kita harus saling memahami kemauan dia apa, kita paham. Kalau nggak bisa ya diam saja. Kalau kita nggak semangat, kita nggak ada ya banyak orang di sini, banyak orang diam mas. Karena apa? Karena memang banyak ragam di sini. Agamanya ragam, budayanya ragam, pakatnya ragam, pekerjaannya ragam. Di sini ragam semua. Ya kan? Ada yang marung, ada yang dosen, ada yang tukang cangkul, ada yang tukang beca, kan beragam. Ada yang polisi dan sebagainya, kan beragam. Artinya memang kita memang harus
memahami. Kalau kita memahami, orang lain tidak memahami, apa yang terjadi? Ya kan gitu kan? Nah, kita paham, tapi dia nggak paham. Di sini letaknya. Kita harus mawas diri itu tadi. Lebih baik diam daripada ngomong, nanti salah. Apalagi kalau ngomong sama orang gila, nah ini yang jadi masalah. Ya udah ilmunya, kita ilmunya sarjana, kita ilmunya orang tinggi, ilmuwan lah gitu, sama orang tamatan SMP kan jauh. Problemnya udah jauh gitu, udah jauh. Makanya itulah problem yang harus kita pahami, apalagi mahasiswa, apalagi mahasiswi, harus kita bisa menyatukan masyarakat, kepahaman itu, problem itu. Makanya ya harus hidup tuh hati-hati lah, ngomongnya hati-hati, nggak usah ngomong kalau nyakitin orang lain, ya kan? Itu kan Islam sebenarnya juga, nggak usah ngomong kalau orang lain tersinggung, nggak usah berpengaruh. Makanya kalau di Muhammadiyah itu saya bilang ada yang gitu, pokoknya sering itu kata-kata wastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apa kita yakin kalau kita berbuat baik orang lain akan terima perbuatan baik kita? Nah belum tentu. Karena orang kita ini kan lucu, kita mau berbuat baik belum tentu diterima baik, Mas. Maka dulu dosen saya itu bilang gini, kalau kita berbuat baik dengan si A, jangan berharap si A itu akan berbuat baik pada kita. Jangan punya harapan, wah kamu itu makan ngising waktu tempat saya, oh sekarang jadi pejabat aja lupa sama gua lo, mobilnya ditutup. Ya bodoh juga yang ngomong, orang masuk mobil itu memang ada AC-nya, kalau nggak ditutup nggak dingin. Satu. Yang kedua, namanya pejabat beda dengan kita. Pejabat itu begitu masuk mobil pikirannya sudah kantor, pikirannya sudah banyak, kemudian problem itu. Jadi harus kita pikirkan. Kita nggak punya problem apa-apa, ya kan? Kita cuma bisanya ngomong, kita bisanya cuma apa ya, komentar. Kita bisanya cuma prasangka. Makanya kita kan harus berprasangka yang baik. Jangan suudzon sama orang lain. Husnudzonlah yang baik-baik. Itu yang namanya pastabihul khairat tadi. Itu problem, Mas. Begitu banyak problem. Kalau dibahas 1 menit ini nggak cukup kalau problem itu. Apalagi kalau kita bahas satu-satu, majemuknya apa, problemnya apa, kita harus gimana. Wah sangat sulit. Searching aja. Gitu ya. Gitu. Terima kasih atas jawaban dari Bapak atas pertanyaan kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.